Halo, selamat malam. Hi everyone. Hai Andri Kris, Lahu, Leni Rosiana, Budika Ing, Gunawan Satria, Pidapit, yang France, Yan Ignatius. Ya ketemu lagi ya di hari Jumat. Harusnya Jumat aku Beyond Money, tapi tamu Beyond Money aku belum ready, jadi ya ganti tanggal 6 nanti ya, Beyond Money-nya tanggal 6 Februari deh, sama Ibu Grace Tahir. Yeay, kemarin aku habis ketemu Bu Grace Tahir. Tahu Bu Grace Tahir? Sudah back to laptop. Iya nih, akhirnya aku kembali ke kediamanku. Back to my laptop. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Apa kabar teman-teman semua? Hai Sani Muslimah, Asiansya, Imam Syafi'i, Lavinova, Mutiawel. Hai everyone. Halo. Wah, udah 2 tahun ikutan masih cakep. Untung ada filter. Kalau nggak ada filter, pipiku gendut, gemuk. Gini aja udah gendut ya pipinya. Acuk, CC, Musdafira, Kofein, Gayo, Denny, Yosep. Semuanya selamat malam. Kabar baik? Apa kabar semuanya? Oke deh, kita mulai bahas dari IHSG dulu ya teman-teman ya. Kita bahas dari IHSG dulu. Sebentar. Udah lama nggak mampir ke sini, waduh. Aku juga kemarin off. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Edi Suprapto ada di Bali dia. Kita mulai dari IHSG dulu ya. Jadi buat kalian-kalian yang nunggu kok warnanya begini sih, kotor kayaknya, aku lap dulu ya. Lensanya dilap dulu. Oke, udah jelas ya. Ini IHSG-nya nggak mau turun, dia malah naik terus dan berpotensi lanjut sampai ke 6967. Terus nah ini BCA, BCA-nya nggak mau turun guys. Kenapa? Karena laporan keuangannya keluar dan hasilnya bagus ya. Jadi untuk BCA ini memang saham susah turun ya. Jadi turun bentar, dia kena MA 200, naik lagi. Meskipun valuasinya udah agak mahal, tapi earningsnya makin banyak aja gitu. Jadi pendapatan bunga bersihnya secara tahunan naik 13,6% secara year on year. Laba bersihnya dia naik 29,6% year on year. Jadi 40,7 triliun ya. Jadi melebihi perkiraan konsensus, di mana sebelumnya konsensus analis tuh memperkirakan laba bersih BCA tuh cuman sebesar 38,8 triliun aja. Tapi kenyataannya bisa sampai 40,7 triliun, sehingga laba bersih BCA itu 4,9% lebih tinggi dari konsensus. Jadi nggak heran kalau hari ini naik lumayan ya. Terus dari sisi kreditnya gimana? Dari sisi kreditnya BCA mencatatkan pertumbuhan jumlah pinjaman sebesar 11,4% year on year, dengan tingkat kredit macet itu membaik dari 2,2% tahun lalu menjadi 1,7%, sebuah pencapaian yang sangat bagus dari BCA ya teman-teman. Meskipun valuasinya angkanya agak-agak tinggi, tapi sebenarnya secara earningsnya juga naik. Jadi valuasinya tuh bisa dibilang masih ada upside lah ya. Jadi harga sahamnya juga masih ada upside untuk rentang waktu 1-3 tahun ke depan. Oke. Mulai trading lagi, artinya apa? Judul hari ini mulai trading lagi, artinya kita sudah mulai ada banyak peluang trading nih.
Jadi mulai kelihatan tren dari harga saham itu. Ya, jadi tren dari harga saham tuh udah mulai membaik, kelihatan dari beberapa saham yang dia banyak di bawah udah mulai menguat gitu. Tapi sebelum aku bahas beberapa peluang tradingnya, aku mau review IHSG dan juga saham-saham big cap perbankan dulu. Nah, kemarin tuh sempat udah keluar laporan keuangan dari BNI. Jadi setelah BNI kemudian BCA. Nah, ini BNI dia menolak turun juga, cuman naiknya udah cukup tinggi, jadi jangan dikejar lah, dia bisa ada koreksi mungkin dalam beberapa hari ke depan. Jadi kalau kalian nanya ada January effect nggak? Ada ya, January effect ada nih. Oke, ini ada Rifki Aha, Git Jun, Teddy Pulandra, Jiaat Sabik, Linda, selamat malam, Mutiawel. Jadi January effect ada nggak nih? Udah berjalan, udah terjadi ya, meskipun secara value transaksi juga belum tinggi-tinggi amat. Value-nya tuh cuman sekitar 11,88 triliun hari ini, dan beberapa waktu kemarin tuh masih sekitaran 10 triliun atau di bawah 10 triliunan. Tapi kelihatan dari trennya sudah cukup bagus ya. Jadi ini kita udah mulai ada beberapa kesempatan untuk trading, dan hari ini asing juga udah mulai net buy atau beli bersih di regular market sebesar 589,99 miliar. Nah, di pasar reguler investor asing tuh ada net sell di saham BCA 645,1 miliar, aneh ya net sell tapi harga sahamnya naik. Kemudian ada saham BBNI 136,9 miliar, TLKM let me check, ini harusnya net buy sih. Net buy ya. Jadi ini salah tulis nih datanya. BCA net buy 645,1 miliar, makanya foreign all net buy kok, BCA net sell. Ya, ini net buy ya teman-teman ya, sorry ya. Oke, terus kemudian BNI juga net buy, TLKM net buy, GoTo net buy, MDKA juga net buy semuanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 saham yang di net buy ini ya. Oke, terus kita mau review buat beberapa saham yang potensial buat trading. Yang pertama aku mau start dulu dari UNTR. Aku start dari UNTR. Jadi UNTR ini menarik, teman-teman. Ini low-nya ada 2 kali di bawah di sini. Low-nya sama, dan sebelumnya dia downtrend, terus dia mulai ketahan sideways di sini. Ya, low-nya sama di sini. Terus kemudian di sini tadi mulai keluar hijau, ini tanda dia mulai ada higher low dan mulai ada perbaikan tren. Jadi kita mulai tradingin. Cuman teman-teman perlu diperhatikan, ini stage 1 UNTR tadinya kan stage 4, di sini stage 4 ya. Kemudian di sini ini stage 4, kemudian di sini ini dia mulai sideways, dia mulai stage 1. Nah, ini mulai zigzag gitu. Dia mulai zigzag. Apa yang menyebabkan banking naik? Banking kan dia earningsnya juga masih akan bagus. Perekonomian sudah mulai recover. Jadi banking masih akan oke di 2023, cuman kemarin turun itu turunnya wajar. Kenapa? Karena ya udah ketinggian naik harga sahamnya, tapi secara fundamental perusahaan masih oke dan banking sendiri masih oke. Nah, ini aku baru aja bahas UNTR atau United Tractors. Dia jualan batu bara dan juga alat berat, kontraktor batu bara gitu.
Ya, ini kontraktor batu bara. Jadi teman-teman, ini potensi trennya bakalan kayak gini nih. Terus kemudian aku akan review untuk saham INKP. Ini Mtrade juga ada trading untuk INKP, udah masuk INKP-nya. Dia udah turun banyak banget. Udah turun sekitaran dari 10.400 tuh dia udah turun sampai 20-an persen, 20 sampai 21%. Ya, jadi 20 sampai 21% untuk INKP di sini. Dan ini dia ketahan EMA 200-nya di sini. Secara monthly gimana? Secara monthly dia masih di bawah banget. Aku bersihin chartnya ya. Di sini berantakan chartnya. Ya, ini monthly-nya dia udah koreksi lumayan signifikan, jadi bakalan ada pantulan. Nah, untuk INKP sendiri ini potensial buat trading jangka pendek. Selain INKP, sebenarnya kita juga ngelihat TKIM. TKIM ini menarik. Kenapa? Karena tadi dia juga udah mulai keluar hijau gitu, patternnya mirip kayak United Tractor. Ya, jadi patternnya gini, kalau United Tractor dia downtrendnya lebih lama sebenarnya, tapi TKIM ini downtrendnya juga udah lumayan. Dan dia ketahan dari area support gitu sekitaran 6.375, 7.000-an. Ini dia udah mulai naik. Ini monthly chart ya. Terus kemudian kalau daily-nya gimana? Daily-nya di sini dia berpotensi untuk membentuk pattern inverse head and shoulders 1 2 3. Jadi ini ada low 1, low 2, low 3 dengan resisten di area 7325. Oke. Nah, habis UNTR dan INKP, aku mau bahas saham properti nih ya. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu fundamental dari UNTR dan INKP. Ini ada yang menarik. Jadi UNTR ini pendapatannya naik 58,3% year on year dan laba bersihnya dia juga naik 103% year on year. Jadi kenaikan pendapatan United Tractor itu didorong dari 3 bisnis utamanya, yaitu kontraktor pertambangan, tambang batu bara, serta alat beratnya, di mana masing-masing tumbuh 37,2% buat kontraktor penambangannya, kemudian 136,9% untuk tambang batu bara, dan alat beratnya tuh naik 73,6%. Nah, secara kontribusi pendapatan UNTR ini paling besar diperoleh dari bisnis kontraktor penambangan, alat berat, dan pertambangan batu bara itu tadi gitu. Dan UNTR ini dia anak usaha dari Astra International. Kalau dia bagus, maka dampaknya ke ASII juga bakalan bagus. Ini entah kenapa question box aku ini error, jadi nggak bisa dibuka. Oke, jadi nggak bisa dibuka untuk question boxnya. Aku akan coba baca komen ya, rajin baca komen aja. Karena question box-nya kosong di sini. No question yet. INKP, sekarang aku mau bahas INKP. INKP ini pendapatannya dia naik 19% secara tahunan, yaitu di angka 3 miliar US dollar. Terus laba bersihnya dia di 647 juta US dollar, atau naik sekitaran 65%-an. Nah, jadi teman-teman, INKP dan TKIM ini termasuk dua yang menikmati dari kenaikan nilai tukar US dollar. Nah, sekarang USD-nya agak-agak turun ya, nanti ngefek juga ke pendapatan atau laba dari selisih kursnya gitu. Terus pendapatan INKP ini tumbuh terdorong dari segmen kertas budaya yang merupakan kontributor utama mencapai angka 62%. Sehingga di kuartal ketiga 2022 ya, segmen ini tuh berhasil naik sekitaran 47,36%. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa penjualan impor INKP ini sebanyak 66%. Itu ke negara-negara di Asia ada potensi impor meningkat seiring dengan reopening di China. Ya, jadi seiring reopening di China ini bukan hanya bagus untuk sektor oil, coal, metals, tapi juga untuk INKP dia juga bagus
Sekarang PI-nya INKP ini masih di angka 3,99, sementara itu average 5 year-nya di angka 8,79. Jadi diskonnya tuh masih sekitaran 54,6% gitu. Oke, terus kemudian itu tadi dua INKP dan UNTR. Aku mau bahas sebelum aku move ke properti ya. Aku mau review UNTR ini, dia ada diversifikasi ke bisnis nikel ya. Jadi diversifikasi ke bisnis nikel itu satu hal yang bagus. Kemarin aku ikut Saratoga Investment Summit, yang dibahas tuh banyak banget bahas tentang green economy. Jadi green economy itu sangat menjadi tema yang sangat kental sekali kemarin, terutama ketika Pak Luhut bicara ya, pulang dari Davos beliau. Intinya tuh Indonesia jualannya sekarang green energy, dari ujung ke ujung green energy, terutama untuk pembuatan baterai ya, jadi baterai mobil, vehicle gitu. Terus memang masih panjang sih teman-teman, kalau bicara green energy ini masih panjang banget. Jadi jangan dijadiin patokan untuk jangka pendek ya. Boleh nggak investasi jangka panjang untuk green energinya? Kayaknya jangan dulu deh, jangan dulu ya. Jadi trading aja dulu, terutama yang modalnya terbatas. Oke, ini ada yang nanya agro, nanti aku bahas agronya. Aku mau bahas sektor properti dulu deh. Sektor properti ada BSDE, CTRA, dan SMRA yang aku akan bahas. Ya, jadi BSDE ini ada update terbaru, kabar bagus dari BSDE, nggak cuman BCA aja. BSDE ini marketing salesnya melampaui target tahun 2022. Jadi sepanjang 2022 BSDE mencatatkan marketing sales 8,8 triliun, berhasil melampaui target tahunan di 7,7 triliun, naik 14% secara tahunan gitu. Jadi segmen perumahan jadi kontributor utama marketing sales, sekitaran 5,1 triliun, setara 58%. Sisanya 24% atau 2,1 triliun itu dari usaha komersial dan 18% dari joint ventures. Nah, jadi intinya BSDE masih bagus, dan BSDE ini satu-satunya emiten properti yang dia nggak pernah nurunin target selama pandemi juga. Yang lain nurunin target, BSDE nggak pernah nurunin target. Kita akan lihat BSDE gimana kabarnya. Oh ya, ini ada iklan lewat nih. Besok ada webinar Financial Prosperity to Emotional Healing. Jadi langsung aja ke mtrade.id/emorich, mtrade.id/emorich, dan juga besok ada seminar tentang financial planning. URL-nya di mtrade.id/uang kamu. mtrade.id/uang kamu jam 1 siang. Kita akan belajar tentang investasi selain saham, investasi pasar modal selain saham. Yang dipelajari apa aja? Kita akan belajar tentang obligasi, reksadana, jenis-jenisnya, terus kemudian peluang dan keuntungannya, resikonya gimana, terus kemudian cara membelinya gimana, dan cara mengambil benefit semaksimal mungkin saat membeli obligasi dan reksadana. Ada tips-tipsnya juga, bank mana yang banyak kasih cashback. Langsung aja besok ke mtrade, besok jam 1 nonton di mtrade.id/uang kamu. Oke ya, jadi besok ada seminar bicara tentang obligasi dan reksadana. Sekarang aku buka BSDE-nya sambil nunggu loading BSDE ya. Tadi ya ada info event. Aku mau bahas BSDE-nya, loadingnya lumayan nih. Oke. Ya, tadi BSDE keluar resultnya bagus dan langsung naik. Yang perlu diperhatikan di sini naiknya dengan volume transaksi besar. Dengan volume transaksi besar ya di sini ya, BSDE-nya. Meskipun dia masih sideways dengan resisten di area 950. Tadi sempat breakout terus balik lagi. Kalau aku perhatikan sih ini bakalan breakout sih, tetap bakalan breakout.
Ini bakalan breakout nih teman-teman ya. Jadi boleh menabur saham-saham properti, udah mulai oke. Terus kapan hari aku juga review saham BTN. BTN ini saham perbankan yang valuasinya masih murah juga. Ini out of topic dikit dari properti. BTN mungkin dia akan ada sedikit normal correction sampai 1340-an. Valuasinya bagus BTN dan earningsnya juga akan naik. Jika properti bagus maka BTN juga akan bagus karena dia menguasai pangsa pasar untuk KPR, baik subsidi maupun yang non subsidi. Oke, terus aku mau bahas sekarang selain BSDE ya, ada CTRA dan SMRA. Dikit nih soal valuasi BSDE, current PBV-nya murah banget, 0,5 kali dengan average PBV itu 5 tahun di angka 1,1 kali, jadi diskonnya masih 55%. Sementara SMRA diskon valuasinya 35%, CTRA diskon valuasinya 16% ya. Jadi yang memang paling terdiskon di antara tiga ini adalah BSDE. Oke, terus aku mau bahas SMRA guys. SMRA gimana nih kabarnya? Aku kok ngantuk ya? Tadi habis masak terus malah jadi ngantuk. Siapa di sini yang ngantuk? Selama pandemi kan WFH nih. Terus kemarin ke Jakarta dong. Beberapa hari gitu, aktivitasnya full. Dari tanggal 25 malam. 25 malam, 26, 27, 24 atau 25? Ya 25. Terus capek, ternyata bisa capek juga ya. Ritmeku ternyata melambat, ritme tubuhku, hahaha, sejak pandemi. Oke, ya ini SMRA, dia ada tanda inverse head and shoulders gitu. Ini dia ketahan di resisten 610 ya, dengan volume transaksi tinggi. Dia bisa menuju sampai ke 650, bisa jadi peluang trading dan M-Trade udah masuk. Terus kemudian CTRA, selain saham-saham ini bisa menjadi peluang trading dan investasi, dia selain peluang investasi dia juga bisa jadi peluang trading, dan ini CTRA juga udah inverse head and shoulders. Cakep ya teman-teman ya, jadi patternnya udah pada inverse head and shoulders gitu. Inverse head and shoulders tuh gimana? Dia tanda pembalikan arah dari turun mau ke naik. Efeknya mungkin nggak dalam sehari dua hari, tapi worth it banget kalau mau simpan ini dalam beberapa bulan ke depan. Kalau mau swing trading pun juga apa-apa, tapi swing trading aku kasih petunjuknya melalui M-Trade aja, karena kalau di Instagram gini ini end of day gitu. Oke. Gak kapok-kapok main properti evergreen, udah contoh. lain loh properti Indonesia dan properti di China. Properti di Indonesia masih cukup sehat dan juga valuasinya saat ini lagi murah banget, gak bisa semuanya disamain apple to apple. Oke. Aku mau update lagi untuk saham-saham yang menarik lainnya, yaitu dikit deh tentang rilis laporan keuangan. Besok rilis laporan keuangan BRIS, jadi watch. Perkiraan bakalan bagus. Ini bakalan bagus. Perbankan bakalan bagus. 31 Januari NISP, catat tanggalnya. 7 Januari BBRI, jadi boleh kalau mau beli sebelum-sebelumnya itu. 8 Februari BBTN, perkiraan banking, resultnya akan bagus semua. Kemudian 10 Februari itu ada BTPS dan Unilever. Unilever mungkin agak stagnan, tapi kalau BTPS juga akan bagus. Jadi bisa buat kesempatan trading untuk saham-saham ini. Kemudian GoTo, Bevin, BDMN, itu tanggal 15 dan 16. Tanggal 21 itu, jadi 16 Februari watch BDMN. Tanggal 21 Februari watch Excel dan BNGA. 22 Februari watch Auto dan ISAT, lebih ke banking ya. Kalau laporan keuangan ini kita lihat banking ini bakalan bagus. 23 Februari watch ASL, CMDKA dan ITMG. Aku nge-watch MDKA dan ITMG-nya buat 23 Februari nanti. Kemudian 24 Februari ada UNTR, United Tractor, Astra International dan juga Inco. Jadi kalau result kuartal yang lalu itu bagus United Tractor, maka kuartal yang 2022 terakhir di full year itu juga akan bagus. Kita akan lihat United Tractor, Astra dan Inco di 24 Februari itu bakalan oke.
sabar ya, nanti aku bahas komennya. Oke. Uang kamu, uang aku. Technical rebound kayaknya lanjut apa enggak ya? Ini awal dari perubahan tren. Jadi kenapa aku bilang mulai trading lagi? Judulnya mulai trading lagi itu kenapa? Karena kita melihat mulai ada transisi dari tren turun, kemudian sideways, kemudian nanti akan menjadi tren naik. Jadi sekarang kita ngelihat transisi itu abis tren turun mulai sidewaysnya tuh udah mulai belok-belok di atas dikit gitu. Ini ada yang bilang dapat info dari teman kerja di BJTM kuartal 4 kinerja masih bakal naik, siap-siap terbang ke 900 kata Calvin Sugiono. Nggak cuman BJTM ya, semua perbankan, terutama perbankan konvensional itu bakalan bagus earningsnya. Kecuali perbankan yang digital itu masih agak berat. Kenapa? Karena mereka dan juga perbankan yang jor-joran dengan bunga. Jadi gampang aja dilihat kalau bunga depositonya tinggi itu agak riskan. Bukan riskan sih ya, earningsnya jadi berkurang, nggak setinggi yang bank yang ngasih bunga kecil gitu. Jadi dinalar aja logikanya bisa dapat. BDMN api ya, BDMN bagus juga. Jadi saham-saham banking ini potensi untuk ditradingkan, tapi nunggu retracement dikit teman-teman. Sedangkan untuk yang kita perhatikan saat ini yang benar-benar lagi di bawah banget dan baru mau naik tuh properti, terus ada batubara juga, batubara kita lagi watch juga. Terus kemarin aku ada ikut Saratoga Investment Summit, bicara tentang Adaro. Dia juga udah mulai menuju green economy atau green energy melalui ADMR-nya, Adaro Minerals. Tapi bicara tentang green energy ya, kita tetap harus perhatikan dari chartnya. Kenapa? Ya, kita tetap perhatiin dari chartnya. Kenapa? Karena tetap timing trading tuh paling bagus kita lihat dari chartnya. Jadi teman-teman lihat dari 1645an buat ADMR, terus kemudian Adaro ini teman-teman juga perhatikan dari level sekitaran 2970-an ada potensi untuk memantul. Cuman entah kenapa aku suka UNTR, jadi Mtrade tadi ada masuk UNTR dan mohon maaf kalau kasih taunya di end of day agak telat gini. Tapi kalau nggak mau telat teman-teman bisa ke Mtrade, join sebagai member Mtrade di mtrade.id / WhatsApp. Suaraku serak-serak basah. Jadi aku butuh tempat buat nge-live, bentar lagi aku invite ya satu coach yang luar biasa sekali. Anyway, teman-teman, udah lama ya nggak workshop. Banyak yang nanya kapan sih workshop super trader lagi, kapan belajar technical lagi. Bakalan ada workshop super trader lagi, langsung aja ke mtrade.id / super trader. Dan ini lagi masih early bird banget, diskonnya 55% dan early birdnya terbatas ya. Jadi langsung aja ke mtrade.id / super trader, mtrade.id / super trader. Oke deh, oil dong gimana? Sebentar ya, saham oil kita akan review. Untuk Medco, aku mau invite Coach Rio. Ini Medco di sini, aku expect dia akan sideways dulu, ting tong gini, dia akan sideways dulu, ya. Kalau ikut online trading gitu ada cut lossnya nggak? Ada dong, masa nggak ada cut lossnya? Justru pembatasan risiko atau cut loss tuh yang paling penting. Oke, teman-teman, aku mau nanya di sini, jawab dong di kolom komentar. Siapa yang nonton Beyond Money last week Beyond Money? Ada yang nonton nggak? Kalau nggak mau beli United Tractor, belinya Astra International aja. Karena Astra International ini dia lebih stabil
dia lebih terdiversifikasi di bawahnya di anak usahanya gitu ya. Jadi untuk jangka panjang masih oke. Oh ya, Access, aku mau bahas Access nih. Oke, siapa yang nonton Beyond Money last week mau bahas Access? Tolak angin. Oke, Sandi Muslimah lucu. Baik-baik. S Hardware M-Trade ada dagang, ada jualan jangka pendeknya di 505. Tapi ini patternnya cakep banget guys, cakep banget. Ini double bottomnya nggak seimbang, yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Ini artinya bagus. Kenapa? Karena ini trennya sudah mulai membaik dan aku suka banget 2 hari ini volume transaksi tinggi. Tapi kok M-Trade jualan sih ya udah cuan 8,4 sampai 14% gitu loh buat swing trading mau ngapain. Yang jangka menengah dan jangka panjang kita masih ngehold dan masih cuan sekitaran 8 sampai 14% sampai saat ini. Ya, jadi ini bagus ya. Access naik terus, mau nunggu turun, kayaknya dia nggak bakalan turun banyak lagi deh gitu. Jadi aku juga punya Access, masih punya Access, aku ngehold aja buat mungkin beberapa bulan ke depan gitu. Cup and handle enggak, cup and handle tuh di atas. Jadi kalau di bawah gini sebenarnya nggak boleh dinamain cup and handle, tapi patternnya ya oke lah. Access no new low. Ya bagus, higher low dia. Jadi teman-teman, aku cuma mau pesan untuk saham-saham dari sektor batu bara udah turun lumayan banyak ya. Ini buat trading menarik, mulai ada beberapa peluang. Yang pertama tadi kita di UNTR dan kita lagi nge-watch untuk peluang yang lain. Adaro juga udah di bawah banget. Aku lagi watch untuk Indinya juga, terus ITMG. Terus saham-saham banking ini bakalan keluar laporan keuangan dan tadi aku udah sebutin jadwalnya, boleh dicatat ya. Terus yang menarik lagi nih, Indi lumayan juga sih. Nih, Indi lumayan juga, dia bakalan bentuk double bottom. Oke, aku mau bahas rebalancing LQ45. Jadi kemarin harusnya diupdate, tapi kemarin aku off IG live. LQ45 ada perubahan untuk periode Februari sampai Juli 2023, efektif 1 Februari nanti. Jadi perhatikan dekat 1 Februari ini dikasih tonton nyalain alarm ya untuk saham-saham ini ya. S Hardware. Dia bakalan ditambahkan ke LQ45. Akra, ESA, SCMA, SIDO dan Saratoga. Congrats untuk 6 emiten ini. Dan ada deletion Bevin, ERA, HMSP, Mika, MNCN dan juga Wika. Oke. Ini udah hari Jumat ya, nggak terasa ya. Senin ketemu lagi dengan tim M-Trade dan saya juga mulai sering ikut morning briefing kalau lagi nggak traveling. Kita akan bahas saham-saham yang di LQ45 ini besok hari Senin ya. MTEL belum masuk ke LQ45. LQ45 gak ngefek kata Jason Wibowo. Iya sih gak ngefek, tapi pas di editionnya itu ngefek. Kenapa? Karena fund manager reksadana tuh mereka banyak yang merebalancing portfolionya juga gitu. Oke teman-teman, besok jangan lupa jam 1 ada event bareng dengan, jadi eventnya banyak ya. Besok tuh ada 2 event di mtrade.id/uang kamu. Itu jam 1 siang bersama dengan Stefani Adi CFP dan juga bersama dengan saya untuk belajar instrumen investasi, obligasi dan juga reksadana. Nah terus kemudian jam 5 sorenya kita akan belajar bareng dengan Coach Rio bagaimana kita melepaskan beban emosi itu di mtrade.id/emorich. Aku ada pin di sini URL-nya supaya teman-teman bisa belajar juga untuk melepaskan beban emosi. Jadi biar bukan cari duit lagi ya, duit yang mencari kita. Kita akan invite Coach Rio bentar lagi ya. Di mana Coach Rio? Cai Sario. Free yang jam 5, yang Emorich free. Yang uang kamu kayaknya ada investmentnya dikit deh. Karena bicara tentang duit.
Halo. Halo Coach Eh, Rio, malah dapetnya kameranya yang belum dibalik. hadapnya ke sono. Lagi Halo, halo. di luar ya Coach Gimana Rio kabarnya, ya? Cici? Oke Ya, oke Coach aku Rio, lagi kita mau di luar, review. lagi di meeting. Iya, kita mau review dikit nih. Besok kan kita mau Hmm. bahas tentang gimana cara ngelepasin beban emosi supaya eh, jadi magnet cuan nih ya. Gitu. Mungkin kita mau review dikit apa yang kita pelajari besok. Yes, yes, yes. Jadi basically kan kemarin kita udah banyak ngobrol ya pas lagi di sesi yang sebelumnya. Jadi teman-teman buat yang udah dengar tentang bagaimana pengaruhnya bawah sadar itu sangat banyak sekali terhadap kesuksesan kita secara general. Jadi bukan cuma bicara tentang di bursa saham, tapi di banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi kalau as long kita happy, itu biasa kalau melakukan apa-apa tuh jadi lebih enak, lebih asik dan bisa nggak terpengaruh banget sama yang namanya emosinya kita. Nah seringkali kan kalau di saham itu deket banget sama yang namanya kayak greed, fear, segala macam. Nah gimana cara kita eliminate itu semua? Bisa Nah itu yang kita akan belajar trading besok ya? lebih mendalam. Ya, yes betul. Psikologi trading juga teman-teman. Yes. Pastinya kalau psikologi trading kan banyak banget CLN yang akan banyak bahas. Jadi kalau misalkan barengan sama aku lebih banyak ke bagaimana sih caranya untuk ngebuang beban emosinya. Jadi ketika kita heal our emotion yang luka-luka yang bikin kita jadi neurotik, yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari nalarnya kita. Kadang-kadang kita kayak kebawa ketakutan yang terlalu mendalam gitu. Nah gimana kita selesaikannya sehingga ketika kita trading akan lebih enak gitu. Nah jadi nyambung nanti sama ilmunya CLN ketika dikasih udah banyak nih strateginya segala macam, bagaimana cara melakukan ini. Itu semuanya gitu, tapi kadang-kadang kita sendiri yang pas lagi transaksi di marketnya itu yang sering banyak hal-hal yang mengganggunya ini yang kita bisa selesaikan kayak gitu ya. Jadi kalau kemarin yang udah pada ikut pasti udah ngerti ya, lebih seru lagi nanti kalau kita belajar besok ya. Benar-benar. Jadi kalau yang penasaran Coach Rio ini siapa dan apa yang kita bahas last week ya, bisa langsung aja nonton di YouTube aku mtrade.id/beyond money. Oke, Coach Rio, thank you buat update-nya ya Coach Rio ya. Kita ketemu besok ya Coach Rio jam 5 sore. Yang mau daftar langsung aja ke mtrade.id/emorich itu gratis. Oke deh, aku bahas 1-2 saham lagi nih ya. Thank you Coach Rio. Thank you. Thank you. Malam hari ini harusnya aku undang Stefani juga, tapi Stefani-nya lagi ada meeting gitu. Stefani Adi, CFP. Jadi nama Instagram Coach Rio apa? Cesario Ray, bisa dikasih tahu. Cesario Ray, aku catetin ya. Ray. Boleh di komen ya. Oke deh, aku bahas saham ya Rio ya. Thanks. Thank you. Aku langsung keluar ya. Ya. Izin. Thank you semuanya. Dadah. Sampai ketemu besok. Bye. Yup. Oke. Update dikit nih, GDP Amerika kuartal 4 2022 ini gimana kabarnya? Melambat ya, pertumbuhan ekonomi Amerika melambat nih, kelihatan dari GDP Amerika tuh slow down ke angka 2,9%, sebelumnya di 3,2%. Teman-teman nggak usah takut dengan resesi, Indonesia baik-baik saja. Dan kalau kita bicara tentang hilirisasi nikel, ini sangat luar biasa sekali niatnya pemerintah dan investor itu bakalan masuk ke Indonesia. Kemarin aku dengar dari Saratoga Investment Summit juga tuh dari Pak Luhut, bahkan Afrika tuh mau berinvestasi di Indonesia juga. Jadi katanya sih investasi nggak usah khawatir, duit bakalan masuk, tinggal dipantau aja bagaimana prosesnya. Cuman yang masih menjadi tantangan, kata Pak Luhut adalah tahun politik gitu. Jadi tahun politik ini kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin dipolitisir dari beberapa pihak gitu, sehingga ya anyway semoga itu tidak terjadi demi kepentingan masyarakat Indonesia. The Fed gimana? Kata Best Time Good Time nanya The Fed gimana? The Fed-nya oke. Udah mulai menahan kenaikan dari laju suku bunga ya. Jadi ini bagus. Dan di China, reopening China ini bagus banget. Wisatawan di China, terutama di Macau, gambler-gamblernya udah pada balik, naik lebih dari 300% gitu kemarin waktu liburan Chinese New Year ya. Halim Fandi nanya January effect ada nggak? Nah ini udah terjadi January effect-nya, udah naik ya teman-teman. Konstruksi ojo lali loh, ternyata duitnya masuk ke green economy dulu, instead of construction. Construction bakalan recover juga, tapi aku ngelihatnya properti dulu terakhir. Konstruksi itu giliran terakhir. Retail, batubara bakalan aktif lagi ini, kemudian properti. Oke, itu aja sih teman-teman.
Ya, jadi yang mau ikut workshop super trader bisa ke mtrade.id/super trader. Besok banyak event, besok ada 2 event untuk belajar tentang investasi obligasi dan juga reksadana. Nanti cek aja di story aku. Ada tadi aku post di story aku bersama dengan Stefani Ade jam 1 siang dan juga besok jam 5 sore bareng dengan Coach Rio. Terima kasih semuanya. Happy weekend everyone. Bye bye. See you on Monday. Dah.